الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميعها أننا نصعب من حبيب القدس سلوان العين كريم تعلم لو أن تعلما تعليما تذكرا تذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله في الله بعض وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الدرس الثامن عشر التواضع. الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. فإن أخلاق الإسلام في عظمتها تشيد بنيان سعادتي وتهيئ العامل بها للحسنى وزيادة. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Dalam kajian yang ke-18 ini Al-Habib Umar mengetengahkan kepada kita pembahasan at-tawadhu, rendah hati. Bagaimana kita bisa merendah. Dan ini ajaran baginda Rasulullah. Dan tidak boleh untuk rendah diri. Artinya rendah diri dia frustasi dari sesuatu yang sudah pernah dia lakukan, minder dia, enggan dia, merasa malu, tapi bukan malu yang tepat, bukan malu yang benar. Ungkapkan malu pada waktu dan benar tempatnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun itu adalah pahit. Tidak kita mengatakan kebenaran lantaran malu, atau kita menutup kebenaran lantaran malu. Ungkapkan kebenaran. At-tawadhu, rendah hati, itu sifat di antara sifat-sifat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah, man tawadha'a, barang siapa yang rendah hati, tawadhu rafa'ahullah, dia bakal diangkat oleh Allah. Wa man takabbara, kebalikan dari rendah hati, sombong dia. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, adallahullah, dia bakal dihinakan oleh Allah. Hina, kelihatan di dunia buat orang-orang sombong, dia merasa seakan dia segala-galanya, di atas yang lainnya, lebih pintar, lebih alim, lebih jago, lebih hebat daripada yang lain. Tapi nanti di akhirat adallahullah, dihinakan oleh Allah. Bahkan meninggalnya dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum meninggal sudah dihinakan, ketika meninggal dihinakan, di dalam kubur dihinakan. Yang kalau dikatakan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang andaikan seseorang meninggal husnul khatimah fama ba'dahu aysara, maka setelahnya, setelah dia meninggal dunia, berada di dalam kubur dan berikutnya itu lebih mudah. Sa'adah dia, sa'adatud darain, dia bakal mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau misalnya ada orang meninggal dunia su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, Allahumma khtim lana husnul khatimah, mudah-mudahan Allah meninggalkan kita husnul khatimah ba'da tulil umr fi sihhah wal afiyah wa tuma'ninah wal istiqamah wa kathrati da'wat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau misalnya dia meninggal, na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah, fama ba'dahu asyad,
asyad, maka setelahnya itu lebih dahsyat. Dahsyat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah lil itlaq, mutlak. Karena segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun juga. Alhamdulillah hakikatan lillah. Karena memang alhamdulillah segala puji bagi Allah hakikatnya memang untuk Allah. Karena kita tidak layak dan tidak pantas untuk dipuji. Kita lihat asalnya kita dari mana, kembalinya kita ke apa. Walis salihin, yang dialah Allah Subhanahu wa taala pimpinan orang-orang saleh. Orang-orang saleh adalah orang yang dimana ucapan dan perbuatannya sama. Itu adalah orang-orang saleh. Wa ja'alna minas salihin, kan seringkali baginda Rasulullah yang kemudian dilakukan oleh keturunan dan para sahabat, para ulama-ulama saleh, itu berdoa, Allahumma ja'alna minas salihin, ya Allah jadikankah kami di antara orang yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as salihin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang saleh. Mendekat kita dengan orang saleh, dekat kita dengan orang saleh. Karena orang yang tidak saleh, kalau dia saleh, kalau dia mendekat dengan orang saleh, dia bakal jadi saleh. Tapi kalau misalnya dia betul dia saleh, tapi dia mendekatnya kepada orang yang tidak saleh, bakal tidak saleh. Sampai seperti itu pengaruhnya tuh. Kita tidak saleh, tapi lantaran kita dekat dengan orang saleh, pendekatan kita sering hadir di majelis, sering dengarkan nasihat-nasihat dari mereka para aulia, mereka para ulama saleh, seperti dalam kajian kita sekali ini. Kita dengarkan nasihat dari mereka para ulama-ulama saleh. Fa insyaallah sebagaimana orang yang diikuti, yang mengikuti sama. Yang diikuti mereka kaum salihin, yang diikuti at-tabi', yang al-matbu', yang diikuti itu sama seperti at-tabi yang mengikuti. Dan kita insyaallah walaupun kita tidak saleh, kita mengikuti orang saleh. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Haddad, mengutip dari sabda Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, dia masuk dalam kelompok kaum tersebut. Kalau dia mengikuti kaum salihin, maka dia masuk kaum salihin. Kalau dia mengikuti kaum-kaum orang yang tidak benar, dia masuk dalam kelompok orang yang tidak benar. Imam Al-Haddad berkata, fa inna tashabbuha bil kirami falah. Maka sesungguhnya mengikuti orang-orang mulia, mengikuti Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, orang-orang saleh, falah, itu merupakan sebuah keberuntungan. Beruntung kita bisa mengikuti mereka. Kita mudah-mudahan Allah kasih kita keberuntungan lewat istiqamahnya kita hadir di dalam majlis dan mendengarkan majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa habibihi amin. Semoga curahan kasih sayang dan salam sejahtera terungkap untuk hambanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat bergembira kalau beliau disebut dengan hambanya Allah. Bergembira betul. Abd, hamba. Kalau misalnya dalam sabda Rasulullah, ta'isa abdud dinar wa dirham, celaka hambanya dirham dan hambanya dinar. Hamba uang, hamba dunia. Hamba dunia, hamba dunia. Beruntung kalau dia menjadi hambanya Allah. Makanya Allah berfirman kepada nabinya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari akan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, di laila, di malam hari itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Abd. Jadi Allah mengungkapkan di situ untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad, abd, yaitu hamba. Makanya sunnah kalau menamakan anak ada ma'ubbida wa ma humida. Ada kata-kata abd atau hamd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, gitu. Abdul Manaf, itu sunnah, gitu. Abdul Qadir, gitu. Abdul Khaliq. Kalau pakai Hamid, Hamidun, Hamid, Hamid, Mahmud, gitu. Muhammad, Ahmad, itu sunnah. Khairul asma dalam sabda Rasulullah, ma'ubida wa ma'humida.
wa habibil amin, dan kekasihnya Allah yang terpercaya, Nabi Muhammad. Hanya satu nama di antara para nabi dan rasul yang namanya Habibullah, hanya Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Musa Kalimullah, Nabi Allah Isa Ruhullah, wa Nabi Muhammad Habibullah. Ya, Habibullah lebih tinggi daripada yang lain, lebih tinggi daripada Khalilullah, Kalimullah, Ruhullah, wallahu akbar. Inilah Nabi besar Muhammad yang disebut dengan kekasihnya Allah yang terpercaya. Terpercaya gitu. Baginda Rasulullah di usia 25 tahun sudah dipanggil oleh mereka orang-orang kafir Makkah Al-Amin. Al-Amin. Makanya beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad. Ketika mereka orang-orang kafir Makkah itu berseteru, siapa yang paling pantas untuk menaruh Hajar Aswad di tempat Hajar Aswad gitu. Akhirnya mereka punya sepakat, di antara kita ada pemuda yang tidak pernah salah dan tidak pernah berdusta, terpercaya, panggil Muhammad. Akhirnya Nabi SAW didatangkan. Jadi dari masa mudanya beliau sudah disebut dengan Al-Amin. Padahal di kalangan kafir Quraisy, kalau di kalangan mereka orang kafir Nabi Muhammad sudah terungkap dengan kata-kata Al-Amin, bagaimana di kalangan kaum muslimin setelahnya? Sayyidina Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Makanya alangkah indah kalau kita sebut nama Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Dalam sholatkah atau tidak dalam keadaan sholat? Banyak orang mengatakan kalau dalam keadaan sholat nggak usah pakai Sayyidina Muhammad. Wabil khusus ketika dalam keadaan tahiyat, jangan kata pakai Sayyidi. Ya Allah, permasalahan seperti itu masih terungkap lagi, terkuak lagi. Padahal udah dalam banyak jawabannya dengan dalil yang sangat banyak. Dari secara bahasa saja, Sayyidina artinya junjungan kita, junjungan kita. Kalau Nabi Allah Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Kalau seluruh mereka para nabi, Sayyidina, para wali, Sayyidina, para ulama, Sayyidina, Sayyidi. Bagaimana ini adalah Nabi Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, junjungan Arab dan junjungan orang non-Arab. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan kepada keluarganya, keluarga baginda Rasulullah, para sahabatnya, wa tabi'in, dan kepada mereka para tabi'in. Dan itu semuanya keluarga, sahabat, tabi'in itu saya sudah ungkapkan dalam kajian-kajian yang lalu tentang apa yang disebut dengan keluarga, para sahabat dan tabi'in. Amma ba'du, inti fa inna akhlaqal islami, sesungguhnya akhlak Islam. Ketika kita belajar tentang akhlak Islam, makanya Al-Habib Umar pertama yang beliau karyakan dalam kitabnya itu Khuluquna. Yang pertama yang dikaryakan oleh Al-Habib Umar itu adalah Khuluquna, yang kemudian diterjemahkan. Alhamdulillah saya sudah menerjemahkan kitab ini, Akhlak Kita Khuluquna, karya pertama Al-Habib Umar. Itu di usia beliau 19 tahun gitu. Tapi saya menerjemahkan sudah jauh dari 40 tahun gitu. 19 beda dengan 40, tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya waktu untuk bisa menerjemahkan karya-karya guru-guru saya, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan saya semangat untuk bisa menghadirkan kepada jamaah sekalian hidangan-hidangan keagungan dengan terjemahan, dengan karya dan sebagainya, insyaallah tahaddatsan bin ni'mat. Itu yang pertama kali dihidangkan untuk kita, itu adalah tentang permasalahan akhlak. Akhlak. Kalau dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ma'idatuna, hidangan kita apa? Al-qalbiyah, roh, galab, hati. Lebih tinggi dikatakan daripada hidangan-hidangan makan nasi kebuli, makan nasi biryani, makan nasi ini dan itu, atau buah-buahan, makanan yang sangat lezat, yang menarik. Tapi makanan yang paling istimewa al-qalbiyah yang sekarang kita berada. Hadrah kamaliyah, ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hadrah nabawiyah, ketika kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hidangan yang sangat indah, yang sangat menarik, yang sangat istimewa. Jadi akhlak Islam, akhlak. Jadi kajian kita tentang akhlak, semuanya yang disebut dengan As'af Talibi Radul Khalaq itu semuanya berbicara tentang akhlak. Pantas ketika Al-Habib Umar mengungkapkan tentang permasalahan akhlak itu, beliau mengatakan di usia 19 tahunnya dalam kitab Khuluquna, insyaallah saya akan ketengahkan bahagian-bahagian satu persatu, akan saya ungkapkan. Benar,
Kita lihat sekarang karya-karya Al-Habib Umar, Masya Allah, ada yang tipis, ada yang sedang, dan bahkan ada yang tebal. Masya Allah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada Al-Habib Umar di tengah kesibukan beliau dakwah, ngajar dengan anak, istri, dengan jamaah dan sebagainya. Bahkan terkadang ada salah satu cucunya Al-Habib Umar itu mau asik-asik dengan Habib Umar karena saking sibuknya beliau berdakwah, saking sibuknya beliau dengan umat, cucunya merasa kangen dengan beliau. Satu ungkapan, sama cucu dong gitu, sama saya dong gitu. Itu ungkapan gitu. Dan Habib Umar paham tentang permasalahan seperti itu. Karena waktu terbagi, itulah yang disebut dengan barakatul waqt, keberkahan waktu. Terbaginya waktu dan semuanya alhamdulillah. Lihat guru kita Habib Umar, sang pengarang kitab Is'af Talibin Radul Khalaq, yang karyanya terus kita baca wabil khusus di Nabawi TV. Dan di mana kesempatan ketika saya berada dan di mana saja banyak saya kaji tentang kajian guru-guru saya. Gitu. Ini diungkapkan oleh beliau, fa in akhlaqal Islam, maka sesungguhnya akhlak Islam. Fi 'azamatiha, dalam keagungan akhlak-akhlaknya. Tusyayyidu bunyan sa'adah, itu memperkuat pondasi kebahagiaan. Kalau misalnya kita mau bahagia dunia dan akhirat, itu pondasi awalnya itu adalah akhlak. Bagaimana mungkin dia disebut dengan bahagia kalau dia tidak berakhlak? Tuh dia bahagia tuh, Masya Allah, rumah tangganya bahagia, tapi tidak berakhlak. Tidak. Oh Masya Allah tuh, dengan jabatan bagusnya tuh dia bahagia, tapi dia tidak berakhlak. Tidak. Oh Masya Allah tuh, dia punya anak bahagia, tapi tidak berakhlak. Tidak. Apakah kebahagiaan diukur dengan harta atau tahta atau banyaknya wanita yang dia miliki? Tidak. Ukuran seseorang bahagia dunia, apalagi kelak nanti di akhirat, itu adalah akhlak. Apakah dia mengamalkan akhlak Rasulullah atau tidak? Wa tuhayyul 'amila biha lil husna wa ziyadah, dan dia mempersiapkan untuk mengamalkan. Ketika kita punya akhlak, niatkan kita untuk mengamalkan akhlak-akhlak tersebut. Jangan kita tunda esok. Ketika sekarang kita mengkaji tentang tawadhu, amalkan tawadhu. Rendahkan hati kita, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Itu. Makanya mereka para ulama-ulama saleh, di tengah ketenarannya mereka, sebenarnya mereka nggak mau terkenal, nggak mau tenar. Tapi Allah yang menerkenalkan mereka. Allah yang membuka mereka, tabir mereka. Seringkali Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam doanya, ya Allah, jangan Engkau terkenalkan saya. Jangan Engkau terkenalkan saya ya Allah. Tapi apa? Allah dengan Syekh Abu Bakar bin Salim sering berdoa seperti itu, Allah buka sampai-sampai seluruh dunia kenal kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal di balik doanya beliau, jangan Engkau terkenalkan saya ya Allah. Tuh lihat, jangan Engkau terkenalkan saya ya Allah. Siapa di kalangan dunia Islam yang tidak kenal fakhrul wujud wa fakhrul awalim Syekh Abu Bakar bin Salim? Siapa yang tidak kenal? Apalagi dalam dunia tasawuf, siapa yang tidak kenal beliau? Di usia 17 tahun sudah mengarang kitab yang namanya Miftahus Sarair, yang kajian-kajiannya bahkan mereka para wali mengkaji kitab tersebut. Mereka para ulama-ulama besar mengkaji dan mengamalkan kitab-kitab tersebut di usia 17 tahun. Allah ya'til awalin wa ya'til mutaakhirin. Yang semoga Allah, dialah Allah yang maha memberikan kepada yang dahulu, dan mudah-mudahan yang sekarang juga Allah maha beri. Amin. Allah beri kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan kepada guru kita Al-Habib Umar, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian, anak keturunan kita seluruhnya, mendapatkan anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana Allah berikan kepada mereka para aulia dan ulama sebelum kita. Lil husna wa ziyadah, itu lil husna, untuk kelak nanti di akhirat, husna. Makanya kalau hasan itu adalah muzakkar, muannasnya itu husna. Lil husna, untuk akhirat, wa ziyadah. Ziyadah itu dikatakan surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Allahumma hadina li ahsanil a'mali, ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk kebaikan amal, wal akhlak, dan akhlak. Itu kita
Di sini didoakan oleh Nabi Umar, mudah-mudahan kita betul-betul mempunyai akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Yang tidak ada yang memberikan petunjuk kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, ya Allah palingkan kami dari keburukan-keburukan akhlak. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Yang tidak ada memalingkan keburukan kecuali Engkau ya Allah. Allah yang memberikan kita akhlak yang indah, Allah juga yang memalingkan keburukan-keburukan akhlak. Makanya minta kita kepada Allah, berusaha untuk selalu memperbaiki akhlak, merubah tatanan yang buruk. Dialah Allah, tapi tetap kita banyak berdoa. Ya mahwilal hawli wal ahwal hawil halana ila sanihal. Rubah tatanan yang buruk kita, rubah gaya-gaya hidup kita yang buruk, rubah. Tapi tetap kita mempunyai kekuatan dalam doa. Doa lagi siang hari, pagi, siang, sore. Terus kita memperbaiki tatanan-tatanan yang buruk, yang baik menjadi lebih baik lagi. Yang buruk kita rubah. Malamnya berdoa, siang terus berdoa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa inna minal akhlaqi, karena itu di antara akhlak. Doanya kita, banyaknya berdoa kita kepada akhlak. Banyaknya kita bermunajat kepada Allah, itu adalah akhlak. Rubah, berakhlak, merubah hati yang buruk. Kita berakhlak lagi dengan apa? Berakhlak merubah hati yang buruk, akhlak yang buruk, pekerjaan yang buruk, dengan juga disertai dengan doa. Wa inna minal akhlaqil qalbiyati, dan sesungguhnya di antara akhlak hati. Akhlak hati. Akhlak terpancar dari akhlak, dari hati, ketinggian hati. Indal mu'min, di sisi seorang mukmin, tawadhu'ahu alladhi ahabbahullah. Rendah hatinya yang dicintai oleh Allah. Rendah hati yang dicintai oleh Allah. Wa wadahu, dan Allah menjanjikan kepada orang yang rendah hati tersebut an yarfa'a bih manzilatahu wa darajatahu. Allah tinggikan kedudukan dan derajatnya di dunia dan akhirat. Yang telah tadi saya ungkapkan, man tawadha'a rafa'ahullah. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang bertawadhu, dia bakal diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia biasa-biasa saja. Tapi orang memandang harisma yang sangat tinggi kepada orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Harismanya tinggi, tinggi luar biasa. Terkadang kita melihat mereka, para ulama-ulama saleh, sebelum kita mau ngobrol dengan ulama, banyak ucapan. Ketika kita hadir di hadapan ulama, seakan ini mulut terkunci, blok, Allahu Akbar. Padahal dia ngomong, dia binaraga, atau mungkin binarangka, saya nggak ngerti. Binaraga kuat, masya Allah, gede apa semuanya. Giliran mengobrol dengan mereka para ulama saleh, tertutup, terkunci mulut. Kenapa? Di hadapan orang yang mempunyai akhlak. Di hadapan orang yang mempunyai akhlak. Kenapa? Harisma. Baginda Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang paling ganteng, yang paling segala-galanya, bahkan melebihi jauh daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa mereka para sahabat itu tidak mampu melihat baginda Rasulullah secara terang-terangan, secara langsung dengan banyak, kecuali kubaru sahabat, kecuali pembesar mereka para sahabat? Kenapa? Harisma di situ, akhlak, akhlak, masya Allah, akhlak. Orang bisa jadi selfie-selfian dengan yang ganteng, dengan yang cantik, artis atau pejabat. Tapi ketika ada orang mau selfie dengan ulama, waduh, segen, ya Allah, nggak jadi. Padahal sama selfie-nya, di balik itu ada apa namanya? Ada akhlak yang menguatkan harisma di tubuh orang tersebut. Semakin orang berakhlak, harismanya semakin tinggi. Akhlak. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Man tawadha'a lillah, barang siapa yang tawadhu lillah, karena Allah. Kalau yang tawadhu karena Allah, abadi. Percintaan pula karena Allah, abadi. Cinta karena Allah, abadi. Lahir batin dunia akhirat. Masya Allah, ente udah punya cucu ya? Iya dong, alhamdulillah. Awet, iya, karena Allah. Segala sesuatu yang karena Allah, abadi. Ingat, sesuatu yang karena Allah abadi, tidak terputus. Siapa saja, orang yang ngaji, orang yang zikir, abadi kalau dia karena Allah. Kalau enggak karena Allah, pasti akan terputus.
Enggak di waktu yang lama, enggak di waktu cepat dia bakal terputus. Kenapa? Enggak karena Allah. Siapapun, dimanapun juga orang, dia melakukan ibadah, kelihatannya sih bagus, tapi bukan karena Allah, bakal terpuruk dia. Mau dia puasanya, mau dia apanya, semuanya bakal terpuruk. Kenapa? Bukan karena Allah. Makanya pondasi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu lillah, karena Allah. Lillah, karena Allah. Tidak karena bujuk rayu dunia dan sebagainya. Kama annahu subhanahu min adati, sebagaimana Allah dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala an yadha'al mutakabbirina wa yakhfadhahum sya'u abaw. Allah rendahkan orang yang sombong. Orang yang sombong itu bakal direndahkan oleh Allah, disungkurkan. Mereka mau atau mereka tidak mau. Pokoknya orang-orang sombong bakal dijatuhkan oleh Allah. Dijatuhkan oleh Allah, siapapun orang yang sombong. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat, merasa dirinya segala-galanya, sampai dia enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau zakat, enggak mau haji, enggak mau ngaji, enggak mau zikir, enggak mau belajar, enggak mau melakukan akhlak-akhlak baginda Rasulullah, seakan dia lebih tinggi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh dia di sisi Allah, dijatuhkan dia di sisi Allah. Wa yaj'alu jazaa'uhum fil dunya wa jazaa'uhum fil 'uqba kadzalika, dan bahkan Allah jadikan balasan mereka di dunia rendah. Allah juga memberikan balasan kepada nanti di akhirat neraka. Dan itu adalah hukum pasti buat orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang tidak mau berakhlak, orang yang tidak mau mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Tidak suka, sedikit pun Allah tidak suka. Benci, kalau udah dibilang tidak suka, benci. Gak suka banget tuh saya sama dia, berarti benci dah tuh. Cuma gak ngomong masalah benci aja, bahasa di situ diungkap. Gak suka banget sama dia, enak banget ngeliat dia, tingkah lakunya gitu. Nggak ngomong benci aja, tapi hakikatnya benci gak? Benci gitu. Ini keindahan bahasa yang Allah subhanahu wa ta'ala pergunakan di dalam Al-Qur'annya. Da'ana li'anna tawaddu'a ma'ibadihi, kita diajak oleh Allah untuk merendahkan diri dengan hambanya. Kalau dengan hambanya kita rendahkan diri kita, maksudnya merendahkan hati kita. Kita diajak oleh Allah untuk merendahkan hati kita di sisi hambanya, apalagi di hadapan Allah. Sungkurkan hati engkau di hadapan Allah. Waqda' nafsaka 'inda Rabb, sungkurkan diri engkau di sisi Allah. Ini di sisi hambanya kita perlu tawadhu dan tawadhu. Bagaimana kita di hadapan orang tua kita, kedua orang tua kita, di hadapan guru-guru kita. Kita di hadapan orang tua kita seakan itu teman kita. Orang tua kita seakan teman kita. Gitu. Atau kedua orang tua kita atau guru-guru kita dianggap teman kita, atau masya Allah orang-orang saleh yang sudah mendahului kita dianggap sebagai teman kita. La ilaha illallah, mana akhlak, mana adab. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu beradab, berakhlak, tawadhu. Hatta wasafa ibadahu salihin, sampai Allah mensifatkan hamba-hambanya Allah yang saleh. Jadi hambanya Allah yang saleh bi annahum yamshuna 'alal ardi hauna. Hambanya Allah yang saleh, mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang. Yamshu ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang mereka berjalan di muka bumi hauna, tenang. Hambanya Allah ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, enggak hiruk pikuk ngelihat kanan kiri atas bawah, enggak, tenang. Disukai nama orang, tenang. Enggak menjadi meninggi, dibenci sama orang, tenang. Enggak menjadi jatuh, tetap dalam keadaan kuat gitu. Wa ibadur rahman, inilah hamba-hambanya Allah yang penuh dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau misalnya mereka diungkapkan oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, mereka berkata salama, keselamatan, didoain bahkan. Orang yang benci sama dia malah didoain. Nah, ini dalam kajian apa yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar, Masya Allah, ini kan akhlak. Dibenci sama orang, dia berakhlak. Dibenci sama orang, dia akhlak. Bagaimana tidak dibenci? Kan saya seringkali berkata, kalau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari Al-Habib Umar dan mertua beliau, itu beliau, Masya Allah, cuma Masya Allah, diludahin, ludahnya itu ludah kaum muslimin. Kan ludah kaum muslimin suci, ludah suci dalam istilah fikih kita. Diludahin, beliau kemudian langsung ngelap ke seluruh mukanya. Berkah. Sampai di masjid beliau bilang, saya maafkan. Tapi ketika itu beliau malah taubat, ya Allah, kenapa ketika aku langsung diludahin aku maafin dia? Kenapa dari tadi saja aku maafkan dia? Kenapa ketika aku sudah masuk ke masjid baru maafkan dia? Bayangkan. Kita bagaimana nasib kita ketika diludahin orang? Beli berdakwah dalam satu masjid, sepi masjid, tapi seakan beli berdakwah di tengah ribuan jamaah. Hambanya Allah, ibadullah, terus dalam keadaan khusyuk. Kita lihat berapa banyak mereka para dai. Kalau misalnya kira-kira sepi bagaimana? Tapi kalau misalnya jurang di televisi atau di radio ada banyak orang, udah gimana? Ada satu perubahan sikap dalam berdakwah. Bagaimana ketika dikasih amplop atau tidak dikasih amplop, atau bagaimana ketika dikasih amplop besar kemudian dikasih amplop kecil. Oh, ada satu perbedaan. Ada satu ungkapan yang di situ ada perbedaan yang sangat besar. Ini dilihat dari akhlak. Dan ini semuanya tergantung kepada akhlak. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar tetap dakwah di sisi orang banyak atau tidak, tetap beliau ceramah sebagaimana seakan di hadapan ribuan orang. Tidak lama dalam satu masjid tersebut yang tadinya sepi, akhirnya banyak pengunjung. Dengan keberkahan, aku berdakwah kepada orang yang ada di masjid ini dan kepada siapa saja kaum muslimin dan kepada siapa makhluknya Allah. Akhirnya Allah tentukan dengan keberkahan doa. Akhlak yang model seperti itu. Terkadang banyak orang ketika dia berdakwah sedikit sepi, males banget. Dari rumah jauh-jauh ngajar, yang datang sedikit sepi. Tapi beliau tetap dalam keadaan dakwahnya. Allah itu. Lihat mereka para rijal. Seringkali Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, guru dari Habib Umar pula, itu Masya Allah seringkali mengkisahkan tentang orang tuanya. Yang orang tuanya wali min awliyaillah, Al-Imam Ali Abdul Qadir bin Ahmad, Al-Imam Ahmad maksud saya. Itu betapa luar biasa alim. Yang beliau kalau misalnya sebut nama orang tuanya, beliau nangis akan akhlak yang luhur dari orang tuanya. Akhlak gitu. Sampai pada akhirnya Al-Habib Abdul Qadir disia-siakan karena ketika itu zaman komunis, dimurkai oleh komunis Yaman. Akhirnya beliau keluar dari Sewun menuju ke Saudi dan tempatnya di Jeddah, dakwah di sana. Doain selalu. Jasadnya beliau di Jeddah, tapi doanya beliau ke seluruh semenanjung, ke seluruh dunia. Apakah beliau marah? Tidak. Tuh lihat akhlak. Demikian akhlak ulama-ulama kita. Akhlak sanad-sanad kita, mereka para guru-guru kita. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, yang mereka ketika bersama dengan Tuhan mereka dalam artian bermalam, tahajud, menghidupkan malam hari, sujud dan berdiri, banyak salat lagi yang didirikan, salat lagi, agar memayakunul abdu inda rabbi fa huwa sajid, sedekat-dekat seorang hamba di sisi Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujudnya dia berdoa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan ketika sujud di mana dia salat sunat,
dia perbanyak doa. Dia perbanyak doa. Seakan dia berbisik di muka bumi, memberikan arahan kepada muka bumi. Tapi yang ada di aras, tampil di arasnya Allah. Itulah di antara tanda orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawadhu. Bumi yang dia bisikkan keagungan Allah yang ada di atas langit terbuka. Allahu Akbar. Sampai dan tembus dari bawah menuju atas. Begitulah yang diajarkan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Seringkali beliau mengungkapkan tentang keberadaan Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, tentang ketawaduan Al-Habib Abu Bakar, dan beliau mengarahkan kepada anak dan keluarga beliau tentang tawadhu'nya. Hadirlah kalian di hadapan mereka kaum salihin, di hadapan kaum guru, jangan seakan kita membawa gelas dalam keadaan kosong. Jangan engkau berada di hadapan mereka seakan engkau mempunyai gelas yang berisi. Cuma-cuma tidak bakal diberikan oleh guru-guru engkau. Kenapa? Gelas yang kau bawa berisi. Kosongkan. Kosongkan hati kita di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala bakal curahkan di hati-hati kita dengan keberkahan guru-guru kita. Itu pun akhlak. Bagaimana akhlak ketika kita ngaji? Jangan merasa tinggi, dan bahkan kita merasa bahwa kita adalah min ajahalit talibin. Akhlak kita ketika ngaji, kita rasakan bahwa kita adalah sebodoh-bodohnya santri. Ini saya senior, enggak. Ini saya lebih pintar. Oh, bacaan kitab saya lebih hebat. Oh, saya lebih segala-galanya. Saya yang paling dekat. Berapa banyak orang dekat tapi dia jauh? Kam min garib wa huwa ba'id. Dan berapa banyak orang dia dekat tapi dia malah jauh. Tapi berapa banyak orang yang jauh tapi dia dekat. Wa kam min ba'id garib. Dan berapa banyak orang yang jauh tapi dia dekat. Allahu Akbar. Hati yang berbicara. Ila akhir ma wasafahum bihi rabbuhum. Sampai pada akhirnya Allah memberikan sifat hamba-hambanya itu yamshuna 'alal ardi hauna. Yang hamba-hambanya Allah ketika berjalan di muka bumi hauna, tenang. Tenang, seakan enggak ada masalah. Tenang. Padahal masalahnya Masya Allah, Masya Allah. Yang andaikan tuh kita pakai imamahnya mereka saja, atau mereka orang biasa pakai pecinya mereka aja, udah seakan terasa kebakar kepalanya, saking mumetnya tuh. Tapi mereka para aulia, mereka para ulama biasa, tenang dan tenang. Seperti kejadian Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Kejadian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Yang satu waktu ketika beliau memang tidak sholat Jumat berjamaah karena uzur. Ada orang berkata kepada Habib Abdullah bin Muhsin, ya Habib, kenapa engkau enggak sholat berjamaah ya Habib? Kenapa engkau enggak sholat berjamaah ya Habib? Bukankah engkau mengajarkan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah? Itu kan landasan Islam ya Habib. Gimana? Habib Abdullah enggak berkata apa-apa, kecuali beliau buka imamah beliau, dikasih nih imamah tersebut kepada orang yang berkata, dipegang dan kemudian ditaruh di atas kepalanya. Tolong-tolong dia ngelihat orang yang ada di sekitarnya. Ketika itu ngelihat orang-orang yang ada di sekitarnya, palanya ada yang berbentuk anjing, palanya ada yang berbentuk babi, palanya ada yang berbentuk rusa, palanya ada yang berbentuk ini dan itu, binatang-binatang. Oh, udah tolong Habib, tolong ini. Nanti baru cuma sekedar pakai imamahnya sebentar, nanti udah nggak kuat. Bagaimana saya yang setiap waktu menggunakan imamah tersebut tuh, lihat. Jadi janganlah kita berkomentar keburukan di hadapan mereka, rijalullah. Mereka para masyayikh, mereka para ulama-ulama besar, para ulama kaum salihin, gitu. Istisna. Karena Islam itu adalah istislam, penyerahan totalitas kepada Allah. Islam al-istislam wal inqiyad. Karena Islam itu adalah agama penyerahan totalitas kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka. Jangankan si berkomentar buruk kepada mereka. Berburuk sangka aja tidak, apalagi komentar tentang keburukan. Hatta ma'al jamad tarjama tawadhu'ahum, telah terungkap tawadhu'nya mereka, rendah hatinya mereka, hatta ma'al jamad, bahkan kepada benda-benda.
Sampai sama benda-benda mereka, ya Allah, kotor ya Allah, dibersihin kotor. Enggak digabruk-gabrukin, dia punya apa namanya motor, enggak itu tanda benci itu. Berapa banyak orang punya motor dikencang-kencangin gitu, sering dikatakan oleh Nabi Umar. Punya mobil juga digaspol dan sebagainya, berarti enggak sayang dia. Jaga. Kita punya mobil, kita punya motor, jaga. Kita punya rumah, jaga. Kita punya segalanya, jaga kebersihan dan keindahan, kemolekan dan kecantikannya, jaga. Itu menandakan bahwa dia mempunyai akhlak. Tapi kalau misalnya dia tidak punya akhlak, biarin aja tempat kotor, bau, dekil, endekumel dan sebagainya, berarti dia tidak punya akhlak. Baju demikian juga, yang dia miliki semuanya dengan wanginya, bukurnya apa semuanya gitu, masya Allah, itu masya Allah. Lihat gitu. Akhlak yang kayak gitu, yang kita kenakan, yang kita pakai, yang berada di tempat kita selalu dalam keadaan wangi, apa namanya, bersih dan sebagainya, itu akhlak. Dengan benda-benda yang ada, padahal dengan benda-benda dia berakhlak. Dia punya barang, nggak dipukul, nggak dia rusak. Punya dia, tapi nggak dipukul, nggak dia rusak, nggak dibakar-bakar tuh punya benda. Kalau kita kan ada sebagian banyak orang dia punya rokok dibakar, kemudian habisnya Allah, gitu. Kesian, katanya sayang, gitu. Sayang. Kalau tuh rokok mengeluarkan wangi, alhamdulillah, bagaikan bukhur, jadi sunnatul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rupa-rupanya banyak rokok itu malah membakar hati, malah membakar dalam tubuh kita. Dan ini adalah kajian. Di antara menariknya satu kajian atau pengajian diamalkan, bukan cuma sekedar untuk dilihat saja atau dikamerakan saja misalnya, atau ditonton saja, tidak, diamalkan. Bismillah, diamalkan mulut-mulut gitu. Terus gimana dong? Enggak, udah taubat kepada Allah. Bagaimana? Sampai kalau misalnya dengan benda-benda, wa ma'ahadil ardi, dengan muka bumi ini, fi misyatim, dengan jalannya aja, masya Allah, nggak selebor. Ada orang kalau jalan, masya Allah, sambil nendang pohonan, sambil nendang pot, sambil nendang, jangan. Dia kalau jalan tenang, ada kotoran diambil, ada paku diambil. Ini enggak, malah ditebar paku, malah ditebar paku payung. Enggak cuma sekedar paku doang, ada paku dan ada payungnya. Tapi di situ ada payung enggak? Kan katanya paku payung. Ada tebar paku payung, ada apa namanya semuanya. Allahu Akbar, demi untuk mendapatkan duit 1.000, 2.000, 3.000. Naudzubillah. Akhirnya orang celaka, akhirnya dia punya ban rusak dan sebagainya. Dosa besar yang seperti itu. Atau jalanan dikasih oli, yang seharusnya andaikan ada oli dibersihkan, dia taruh oli. Rumah orang dicoret-coret, masya Allah. Jangan, tidak seperti itu. Itu niat orang-orang yang berakhlak seperti itu. Dia khusyuk, dia tenang, nggak mau merubah dan nggak mau merusak. Gitu. Ada ungkapan juga bagus ya. Ungkapan orang-orang tempo dulu, ente berbuat dosa di Jakarta, ngapa jadi ente minta maaf di kampung? Ini ada ungkapan, ente berbuat dosanya di Jakarta, ngapa jadi minta maaf di kampung? Gitu. Ini juga akhlak dong, minta maaf gitu. Kalau misalnya kita lihat di hari-hari Syawal atau di hari apa saja, Ramadannya, Syawalnya, Lebarannya, atau Syawal, Dzulqa'dahnya, Dzulhijjah dan sebagainya, minta maaf kepada warga sekitar gitu. Ini enggak, sebagian orang nyari rezeki di kota besar dan sebagainya, giliran minta maaf kepada orang yang di kampungnya, orang nggak tahu menau. Ente buat dosanya di mana kan gitu, di tempat ente usaha. Itu juga tidak berakhlak. Kita diajarkan akhlak, jemaah, akhlak gitu. Punya duit banyak, malah dia kembangkan di daerahnya. Ente capek di kota di mana ente berusaha, di tempat ente berusaha, makmur kan? Kalau kita mau berakhlak seperti itu. Tawadhu. Wa dzalika li anna tawadhu'a wa takabbura ma'a annahuma wasfan qalbiyani lahuma dhawahiru muta'alliqatun bima yabdu 'ala jawahiril insani wa mu'amalatihi. Yang demikian tawadhu dan sombong itu yang satu sama lain berlawanan, tawadhu dan sombong. Ma'anahuma wasfan qalbiyani, yang keduanya itu dua sifat hati.
Yang satu baik, yang satu buruk. Lahuma dhahir, baginya sifat tawadhu dan sifat sombong ada yang nampak. Terkadang orang kalau udah punya sifat sombong, dilihat dari gerak jalannya juga udah nggak enak. Jalannya udah nggak enak banget. Kita punya sendal kayak udah mau apain? Kita udah mau lempar aja nih. Kita kalau lagi punya anak panah, kita mau panah. Sombong banget di jalan. Kan kelihatan ada orang sombong dari gerak jalannya aja udah sombong banget. Sombong banget gitu. Kayak ente aja yang di pesantren. Yang lain juga pesantren nggak begitu-gitu banget. Kayak ente doang yang jadi ulama. Yang lain juga jadi ulama, ente, Masya Allah. Terkadang ada begitu juga tuh. Makanya sombong kalau dia udah mempunyai sesuatu, terlihat akan sombongnya. Ada ilmu, ada harta, ada tahta. Tapi orang yang belum mempunyai itu semuanya, kemudian dia sombong, wah lebih parah lagi. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya tahta. Rakyat keblangsak sombong. Lebih Allah benci. Lebih Allah benci. Asyaddu ghadaban. Muta'alliqatan bima yabdu ala jawari insan. Ini semuanya berkaitan dengan tampaknya anggota tubuh yang ada. Wa muamalatihi, dan bagaimana caranya dia bersosialisasi, kelihatan. Orang yang sombong dengan orang yang tawadhu, caranya dia bersosialisasi beda. Beda. Kalau sedekah mau aja kelihatan orang. Itu orang yang sombong. Kalau mau dia sedekah, mau aja kelihatan orang. Kalau nggak kelihatan orang, nggak jadi sedekah. Pokoknya bagaimana ini ceritanya biar saya sedekah kelihatan orang. Nggak mau kelihatan orang, nggak mau. Kadang di masjid begitu juga, nggak ada orang, celangak nggak jadi adzan. Tapi giliran orang banyak di adzan, sampai orang udah adzan dia adzan lagi. Udah adzan, saking mau didengar suaranya, saking sombongnya tuh dia. Masya Allah, nggak ada orang, Masya Allah, boro-boro tuh mic dipegang. Tapi giliran orang banyak, megang mic-nya berkebanyakan. Ini kelihatan jamaah sekalian. Entah di masjid, entah di luar, entah di pasar, entah di mana saja, terlihat orang yang sombong, tetap akan kelihatan kesombongannya. Walaupun dia diamnya aja nggak enak. Orang yang sombong, diamnya nggak enak. Gimana ya? Saya mau praktekin bingung juga. Iya, saya mau praktekin cara duduk yang sombong gimana ya? Saya juga. Karena ini poros dalam hati. Orang bisa ngelihat, ya Allah, ente duduk aja gua gedeg banget. Dalam bahasa Betawi. Duduk lu aja gua gedeg banget gitu. Bagaimana lu ngomong? Bacot gitu katanya. Ini dalam bahasa Betawi ya. Ini kan saya ngomong. Terserah. Guru juga kalau orang Jawa dia ngomong bahasa Jawa boleh. Pakai bahasa Kalimantan dia bilang ulun. Ini boleh, mau ulun kayak mau Ipin Upin mau, gak ada masalah. Ini kan gaya bahasa, boleh. Saya Betawi dengan bahasa kebetawian saya, tapi jangan terlalu banyak. Ini kan nggak banyak. Dari tadi kan saya udah ngomong pakai bahasa Indonesia banyak. Lu tuh gua ngelihat duduk lu aja gua ceneh. Bacot. Astagfirullah. Gitu. Tapi ulama duduknya aja, bercandanya aja udah enak banget. Dari bercanda, padahal bercanda nggak omongan serius enak. Ini orang yang sombong bercandanya aja udah sepet, pahit. Kelihatan. Hati yang kotor keluarnya juga kotor. Ya, hati yang kotor ibarat nih gelas. Seringkali ulama-ulama mengatakan kalau ini gelas atau godah atau tempat air, kalau dalamnya itu kotor atau racun, keluarnya juga kotor dan racun. Tapi kalau misalnya di dalamnya suci, dikeluarkannya juga tetap suci. Gitu. Begitulah antara zahir dan batin. Jangan pernah kita mengatakan yang penting kan batin. Zahirnya mah bagaimana kayak nggak bisa. Dia pakai celana levis yang robak-robek, nggak apa-apa itu kan zahir. Batinnya kan saya yang tahu. Batinnya dia lagi dengan Allah, Allahu Akbar. Ente ngomong kayak gitu sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membersihkan untuk umatnya zahir dan batin. Seteganya ngomong kayak begitu. Faman istagara fi qalbihi tawaddu'a. Barang siapa yang di dalam hatinya itu terpatri rasa tawadhu, ra'aita athara dzalika, engkau mampu melihat itu semuanya. Fi aqwali. Kalau misalnya ada orang tawadhu, kita lihat tuh bagaimana ucapannya,
wa fi af'ali, dalam perbuatannya, ma'nas, di sisi manusia kelihatan. Orang tawadhu kelihatan, dia mau ngomong sampai dia marahnya aja nggak kelihatan marah. Orang tawadhu marahnya nggak kelihatan marah, jadi indah. Allahu Akbar. Obat ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Nggak ada orang mengatakan obat itu adalah racun. Cuma memang ada mengatakan itu obat pahit, gitu aja. Nggak ada yang mengatakan itu obat adalah racun. Mereka tahu, mereka para ulama, terkadang marahnya aja enak, gitu. Wa man istagarra fi qalbihil kibru, barang siapa yang terpatri di dalam hatinya sombong, la budda an yadhara athara dzalika, terlihat, kelihatannya. Kalau ada orang sombong terlihat apa? Fi nukhuwati, ketika dalam keadaan berani, dia berani, sombong banget nih dia. Mana jin, manusia apa semuanya, santet apa semuanya, nanti gua makan semuanya, sombong tuh dia. Sihir semuanya santet, gua makan semuanya, sombong. Itu aja baru sombong. Baru punya amalan dikir sebegitu aja, 1-2, dia baru bertirakat sehari 2-3 malam mengatakan gua makan semuanya, tuh sombong tuh, lihat. Mana tuh sihir santet, mana tuh orang gua makan semua. Itu sombong tuh. Jangan ikutin orang yang kayak begitu, diikutin. Sombong. Mana tuh lawan gue nih? Astagfirullah. Ucapan-ucapan kelihatan berani, kena paku sedikit dia nangis. Kena paku, aduh. Kenapa emang? Kena paku. Kena besi berani. Baru kena besi berat nih, bukan besi beneran. Itu berani karena memang tuh berani. Antara besi dengan berasi berani dia. Sebut dengan besi berani. Baru kena paku dikit, baru kena apa, seng sedikit, melak, dia nangis. Katanya pemberani. Sombong tuh ya. Semuanya tuh mana, ini gua jawara nih, pokoknya siapa sih? Nah, ya ini mah penyakit gampang, nanti gua obatin. Astagfirullah. Nanti saya obatin, nanti aneh obatin. Hatta dia ngomong aneh, enggak ada benar-benar. Mana tuh jawara, mana tuh jin tomang, mana sini? Waduh. Baru dikasih setruk aja udah dia bingung. Setruk langsung naudzubillah min dzalik. Salimna ya Allah. Salimna ya Allah. Sombong tuh, ingat. Orang sombong dari ucapan udah kelihatan. Watarafu, tingginya. Dia tinggi jalan, atau dia udah mencapai derajat apa semua, kelihatan sombongnya. Apaan sih? Yang disebut anak-anaknya mulu, nih anak saya udah jadi manajer, anak saya jadi udah tukang insinyur. Anak saya kerja di luar negeri, anak saya gajinya seberapa? Iya, ente punya masjid, sedekah gak sama masjid? Benar sih ente bilang bahwa ente anaknya semuanya kaya. Ente dapat gak kekayaan dari anak ente? Tuh lihat, ini banyak nih sombong luar biasa. Nggak ditanya sama orang, disebut dengan kekayaan anak-anaknya. Biro statistik, statistik, gitu. Ilmu statistik nggak tahu, tapi dia sering kali nyodorkan kekayaan dia. Ini saya punya duit banyak nih, saya punya duit tapi sedekah kayak ente. Di rumah alhamdulillah tuh, masya Allah, takjil cincin saya, jam tangan saya, apa semuanya, masya Allah. Andai kan dijual mungkin 1 miliar. Lagi ngapa ente? Lagi ngapa? Gitu. Tuh bahan-bahan tuh yang ada di dalam rumah, beli di Mekah, Madinah, di Hadramaut, di Mesir, di apa lagi? Kenapa terungkap dengan kata-kata seperti itu? Wa ibaihi, dan bahkan dalam memanahnya dia sombong. Kalau perlu ini setan ada panah, astagfirullahaladzim. Lagi ngapa? Jin ada panah, jin lagi nongkrong di sana. Lagi ada di atas pohon, kata jin, ngapa jadi gue yang salahin? Semua jin bakalan masukin di dalam botol. Jin yang ada di dalam sana, ya Allah, boro-boro ente masukin anak ke dalam botol, ketemu anak aja ente lari, itu lihat. Tuh jin bakal ngomong kayak gitu, jangan dong, jangan sombong. Wa syutuhihi, ucapan-ucapan kalau misalnya tentang kewalian, seakan dia menjadi wali, nganggap bahwa dirinya wali min auliyaillah. Yang wali sesungguhnya nggak pernah nganggap bahwa dia wali. Ini merasa jadi wali, ngaku jadi wali. Wa ilahi, dan meninggikan dirinya. Di mana aja dia selalu meninggikan dirinya. Wa ilaihi ragabatihi, dan selalu dia meninggikan
kekuatan yang dia miliki. Wa afiha, seakan dia lembut tapi sombong. Lembut, kelihatannya sih lembut, tapi kalau sama perempuan doang lembut. Sama nenek-nenek perempuan yang muda doang. Kalau sama nenek-nenek nggak ada lembut-lembutnya. Kemana nek? Astagfirullah. Kalau sama anak muda, mau kemana emang? Kelihatannya sih lembut, tapi di situ ada perbedaan. Sama kita juga begitu juga terkadang. Gitu. Belagak lembut, padahal mah masya Allah itu sombong. Lembutnya dilembut-lembutin, jadi lembut akhirnya. Gitu. Lembut itu tabiat, bukan dilembut-lembutin. Karena ada orang kadang, ya pak, ya ngapa jadi apa begitu-gitu banget. Itu dibuat-buat, biasa aja. Makasih, nggak usah pakai, nggak usah pakai gitu. Ngapain pakai nunduk-nunduk segala? Ngapa pakai nunduk-nunduk segala? Wa'afiyah, kemesraannya, rafihi ra'sau, dan menunduk-nundukkan kepala tadi itu. Oh, kelihatannya benar, padahal sombong. Seperti kejadian Daendels itu, orang Belanda terkenal, Daendels, Belanda kafir, kelihatan tuh merunduk, tapi di belakangnya dia bawa senapan, dia bawa senjata tajam untuk merobek orang yang ada di hadapannya. Kelihatannya gitu. Sombong. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati itu jemaah sekalian. Kalau kita mau tawadhu dengan hati kita, tawadhu, dan nggak pakai diungkap-ungkapkan, dan nggak perlu pakai dipaksa-paksa tawadhu, nggak pakai dibuat-buat, gitu. Di rumah kedatangan tamu, giliran ada singkong keluarin. Ngapa pakai pinjem duit untuk beli segala-galanya, gitu. Yang ada keluarin. Wastin kafihi min ajli sama'al faqir. Sombong dia kalau duduk sama orang miskin. Sama orang miskin enggak mau. Dia selalu duduk sama para pembesar. Minimal RT. Wakil RT aja enggak mau. RT, RW, kemudian sama lurah. Kalau sama lurah dideketin banget. Tapi sama rakyat biasa, gatal lagi. Duduk di rumah orang miskin gatal. Justru di situ ada satu keindahan, di mana kita duduk di rumah orang miskin, dikasih singkong rebus, dikasih teh manis, kopi manis. Belum tentu kita duduk di rumah orang kaya 2 jam disiapin kopi dan segala-galanya, yang ada udah biasa aja. Astagfirullahaladzim. Ngapain kita ngarep yang kayak begitu? Ngapain? Kedemenan banget kita duduk sama orang kaya. Semakin banyak duduk dengan orang kaya, hati keras. Tapi semakin duduk dengan banyak orang miskin, hati lembut. Dia merasa sombong, wanstin kafi min ajli samal faqiri wa mal miskin. Dia merasa sombong kalau duduk dengan fakir miskin. Wastin kafi min an yajlisa fi dun, dan dia sombong kalau duduk sama orang yang di bawahnya. Kalau ulama enggak mau duduk sama ustaz duduk sama anak. Timpalan anak mak kiai, masyaallah. Habib Umar enggak gitu. Habib Umar alim besar. Siapa yang tidak kenal di dunia Islam ini tentang Habib Umar? Beliau memproduksi ulama, dan ketika beliau didatangi ustaz biasa, beliau hormat, sayang, santun. Beliau dekat dengan mereka, ustaz-ustaz yang biasa. Jangankan dengan ustaz yang biasa, hatta dengan penduduk masyarakat kecilnya beliau duduk tenang bersama. Beliau duduk terkadang sama pemain bola, duduk dengan pemain bola, duduk dengan anak kecil dan sebagainya. Tuh lihat Habib Umar gitu. Wa an yadhara bi thawbin mutawassitin masalan, atau dia coba-coba menampilkan pakaian biasa padahal sombong. Ini mah ana beli baju di di Cipadu, tapi dia ngomong-ngomong, ini ana beli di Cipadu nih. Tapi sombong. Ana beli Cipadu. Atau ana beli di mana? Atau di tempat-tempat yang mahal, bahkan bisa jadi Cipadu lebih mahal daripada yang lain. Gitu. Anda mau beli di tempat-tempat yang murah nih baju ini murah nih. Kak murah, nggak usah pakai diungkap. Ketika diungkap jadi sombong dia. Ini ya paling PC 40.000, ngapain ngucap kayak gitu? Sombong. Ya, cincin seberapa Anda? Pantasnya nih sih Anda yang jutaan, tapi Anda pakai cuma puluhan ribu doang. Kenapa? Itu udah ungkapan sombong. Ya, sombong. Ila ghairi dzalika min madahiril kibri, demikian ungkapan-ungkapan sombong
Yang terkadang kita nggak tahu bahwa itu sombong, tapi ketika kita ngaji baru tahu, oh sombong rupa-rupanya. Pentingnya tuh ngaji itu. Ya, pentingnya tuh ngaji. Kelihatannya menurut kita nggak sombong, itu sombong justru. Alladzi qad yakunu bi fasfin min awsafid dunya, yang terkadang sifat-sifat dunia. Oh kerjaan saya nih, saya cuma gaji segini-segini. Orang mah di tempat saya kerja, saya datang semuanya cium tangan, merunduk. Itu udah sombong. Ngapain ngomong-ngomong kayak begitu? Nggak main. Oh kalau saya lagi ceramah semuanya pada tertunduk. Iya, ceramah ente. Nggak enak, orang pada tidur semuanya. Itu. Min awsafid din wa qad yakunu bi fasfin min awsafid din, atau terkadang dengan sifat-sifat agama. Dia bicara tentang wali, tapi hatinya kotor. Sombong tuh. Dia bicara seakan dia jadi wali. Allahu Akbar. Ada cahaya. Ngapain ngomong-ngomong sama masyarakat? Ada cahaya datang, entar dulu. Masya Allah, ini turun dari atas langit. Ini nggak benar, ini apa-apaan ngomong kayak begini. Mau anggap bahwa orang mengatakan bahwa ente wali atau ulama, la wali wal ulama wal salih. Jadi apa dong? Orang sombong. Wallahu a'lam.